ya paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu pun damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita doakan puji syukur nomor 15, doa Malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahis. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kita siapkan 49350. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekaligus juga merayakan Hari Raya Misioner Sedunia. Dan lewat perayaan pada kesempatan ini, pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengakhiri lingkaran Natal di dalam kalendarium liturgi. Pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya untuk mau menyatakan kepada dunia bahwa Dia adalah Putra Allah yang sungguh-sungguh datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh dunia. Dan lewat pembaptisannya di Sungai Yordan kita diingatkan akan pembaptisan kita semua diangkat menjadi anak Allah sendiri. Sejauh mana kita sungguh menghayati hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah rahmat besar di mana Allah hadir di dalam diri kita dan mengangkat kita anak-anaknya, dan lewat pembaptisan itulah dosa-dosa kita dihapuskan.
Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih senantiasa menjaga kesucian rahmat Tuhan ini dalam diri kita sepanjang tahun 2022. Moga-moga dengan selalu mengakui diri sebagai anak Allah, kita pun selalu berserah diri kepadanya untuk mempercayakan seluruh hidup kita dan sadar sepenuhnya bahwa di dalam menjalani hidup kita tidak pernah luput dari dosa, kesalahan, kelalaian. Untuk itu, mari di hadapannya pada kesempatan ini kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami orang yang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memenuhi panggilan Allah Bapa lewat pembaptisan untuk melayani kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen pembaptisan guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kami, Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
kasih Bapa. Kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Dengan Roh Kudus, dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan, doa pribadi kita masing-masing, bersama dengan keluarga, Bapak Thomas, Junaidi, Gunawan, dan Andriani, berdoa untuk anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua terkasih Bapak Thomas Gunawan yang telah meninggal 18 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu Yesus Kristus telah menunjukkan belas rasanya kepada kami umat-Mu yang berdosa dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Maka kami mohon agar berkat belas rasanya itu kami Kau teguhkan dalam menghayati hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hati-Mu, memperjuangkan hidup sepenuhnya, terlebih mengisi kehidupan kami di tahun 2022 ini. Masa Natal akan berakhir sebagai tanda kehadiran-Mu yang semakin nyata, dan Engkau akan memulai karya penyelamatan-Mu itu lewat sabda dan karya yang akan Kau nyatakan bagi dunia, dan kami pun Kau angkat menjadi anak-Mu lewat pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami sungguh semakin menjaga tanda kesucian dan kekudusan itu lewat panggilan hidup kami masing-masing, untuk semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu, untuk semakin hidup beriman kepada-Mu, semakin hidup bersaudara dan hidup solidar satu sama lain. Terlebih kami mengharapkan penyempurnaan kehidupan, belas kasih kehidupan kekal bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil 18 tahun yang lalu, Bapak Thomas Gunawan. Semoga melalui baptisan yang telah diterimanya, dia sungguh memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perjuangkan hidupnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya,
atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat manto. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa,
Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Mazmur 957. Haleluya, 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 haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat perayaan pembaptisan Tuhan Yesus, maka kita diingatkan juga akan pembaptisan kita. Baik, kita lihat sedikit bagaimana baptisan kita dengan baptisan Tuhan Yesus sendiri itu menjadi suatu anugerah rahmat besar yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Tuhan dibaptis bukan supaya dia menjadi bersih dan suci dari dosanya, karena dia sendiri tidak pernah melakukan dosa. Sementara kita dibaptis karena penghapusan dosa. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dia yang membuat orang justru menjadi bersih. Lalu kenapa dia harus dibaptis? Untuk mau menyatakan kepada kita bahwa dia juga sungguh semakin masuk di dalam inkarnasi kehidupan kita manusia yang lemah dan tidak berdaya. Dan hanya dengan kuasa dan berkat Tuhanlah maka kita boleh bermegah dan bersorak-sorai di dalam rahmat itu. Dia yang membuat air sungai Yordan menjadi suci. Karena pada hakikatnya Yesus adalah Tuhan yang menyucikan. Dan dalam Injil dikatakan setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit dan terdengarlah suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka ini adalah pernyataan Bapa tentang Yesus sekali lagi diproklamirkan kepada dunia. Dia sungguh anak yang dikasihi. Demikianlah pula betapa gembiranya Tuhan ketika seorang bayi, anak atau bahkan orang dewasa itu dibaptis, diangkat menjadi anaknya. Ketika kita diangkat menjadi anaknya sendiri, kita menjadi anak Allah. Dan sekali anak selamanya akan selalu menjadi anak. Dan inilah rahmat mulia pembaptisan bagi kita masing-masing. Dan sekali baptisan itu terjadi pada diri kita, itu hanya sekali terjadi di dalam kehidupan kita sejauh baptisan itu sungguh menjadi baptisan yang valid sesuai dengan hukum. Pergilah dan baptislah mereka demi nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Kemudian kita bahasakan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh melalui baptisan kita harus bermegah karena kita diangkat dan diterima kembali menjadi anak Allah, yang kita tahu bahwa keberadaan kita yang lahir ke dalam dunia ini, bagaimanapun juga di dalam diri kita ada namanya benih dosa, yaitu dosa asal. Pada saat kita dibaptis kecil, maka pengakuan orang tua kita sangat menentukan, dan pengakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat itu ditanya, apakah kamu mau anak kamu dibaptis? Kita menjawab, ya, kami mau. Pada saat kita sudah dewasa, apakah engkau mau dibaptis? Ya, saya mau. Karena kita sudah bisa menjawabnya sendiri. Baptisan sekali lagi adalah penghapusan dosa bagi kita. Tetapi bagi Yesus bukanlah penghapusan dosa, justru dengan pernyataan apa yang ada dalam kitab suci yang kita dengarkan dari Injil hari ini, itu mengingatkan kepada kita bahwa dia sungguh adalah Putra Allah, di mana pada saat sesudah dibaptis, lalu datanglah kepadanya Roh Kudus berupa
burung merpati, terbukalah langit, dan pada saat itulah sebenarnya surga abadi mulai terbuka bagi kita seluruh umat manusia. Dan di dalam menjalani itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu dipanggil kepada kesatuan dengan Dia. Bagaimana keterbukaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih akan senantiasa menjadi suatu sikap dalam seluruh kehidupan. Maka dituntut dari diri kita, kalau kita sungguh melihat sejak dari awal masa Advent, bahkan juga di dalam memasuki masa Prapaskah, lalu kita diingatkan, kalau kita membaca bacaan di tahun A dan tahun B, maka bagian di sana juga kembali diingatkan harus meluruskan jalan Tuhan, membuat jalan Tuhan itu menjadi mulus dan seterusnya, menimbun yang berlubang, meratakan yang kurang rata dan seterusnya. Semuanya itu mengingatkan kepada kita bahwa gelombang kehidupan yang kita jalani ini bukanlah sesuatu yang rata saja dan biasa-biasa saja. Tetapi setiap saat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menghadapi suatu perjuangan kehidupan. Dan kita menghadapinya dengan hati yang penuh. Untuk senantiasa menjaga kesucian dan kekudusan Tuhan yang telah kita terima. Karena sekali kita menerima, diangkat menjadi anak Allah untuk seterusnya, tetap menjadi anak. Kalau kita melihat bagaimana kisah seorang anak yang hilang dan kembali kepada bapaknya, saya kira kita akan sungguh terenyah merenungkan hal itu. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita yang kita sebut sebagai Bapa kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang dekat dengan kita, satu dengan kita, sehingga kita dimampukan untuk menyebutnya sebagai Bapa kita. Karena kehadiran putranya sendiri dalam seluruh kehidupan, dan untuk bisa sampai pada hal pemahaman itu, Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk mengerti dan memahaminya. Dan dengan demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang harus kita perlukan untuk menjaga rahmat ini? Pertama adalah sadar sepenuhnya akan keberadaan kita, dan kita selalu datang di hadapan Tuhan dengan hati terbuka. Maka kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita dan menyangkut orang-orang lain, maka kita mohon pengampunan dari Tuhan. Itulah yang kita buat sebenarnya setiap kali kita mau mendengarkan sabda Tuhan dalam kebersamaan peribadatan. Terlebih kalau kita mau mengikuti perayaan Ekaristi, maka selalu didahului sebelum mendengarkan firman itu, kita mulai dengan penyucian diri kita lagi lewat pengakuan dosa. Setelah itu, lalu kita semakin merasa tenang untuk menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Dan karena kita sadar bahwa kita belumlah sempurna, maka kita duduk tenang dan sungguh-sungguh mendengarkan sapaan Tuhan itu. Mudah-mudahan ada satu bagian yang mengantar kita untuk semakin membuat hidup ini berubah terus-menerus. Itulah kesadaran penuh. Maka dibutuhkan kerendahan hati dari diri kita untuk mengakui seperti Yohanes. Pada saat orang bertanya-tanya apakah ini Mesias yang kita nantikan, dia mengatakan dia yang akan datang, membaptis kamu dengan air dan roh, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itulah semangat seseorang yang sungguh menghadirkan kehidupan rohani bagi orang-orang lain, tidak merasa lebih walaupun dia yang membuka jalan untuk Tuhan, tetapi dia tetap merasa dirinya bahwa bukan dia. Dia akan datang yang jauh lebih berkuasa daripada dia, walaupun dia membuat banyak orang untuk bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika dibaptis, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita yang bukan siapa-siapa dijadikan anak-anak Allah, diampuni dosa-dosa dan dirindukan dalam kediaman abadi oleh Bapa di surga. Tuhan tidak akan membiarkan satu anaknya pun sesat, karena setiap kita manusia adalah citra dan gambaran Allah sendiri. Kita dianggap penting oleh Tuhan
karena pembaptisan, mata Tuhan seolah tidak pernah terlepas dari kita karena kita sungguh berharga baginya. Maka kepada kita, jangan kita meratapi hidup, tetapi lihatlah kenyataan hidup dan berjuanglah terus-menerus. Kalau kita sakit, kita berusaha untuk sembuh. Kalau kita pedih, kita berusaha untuk mendapatkan kedamaian. Kalau kita merasa sedih, kita berusaha untuk mendapatkan penghiburan. Kalau kita merasa seorang diri, bukalah diri untuk orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Santa Teresia Lisieux pernah berdoa, Tuhan, semoga saya selalu menjaga pakaian permandianku tetap putih dan bersih. Jauhkanlah diriku dari dosa-dosa berat yang dapat menodai pakaian permandianku yang aku terima. Kita semua Bapak Ibu Saudara terkasih telah dibaptis, diminta untuk berjalan dengan mengenakan pakaian putih, mengikuti anak domba yang tidak bernoda. Kita juga berharap agar dapat mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita sepanjang tahun 2022 ini. Maka pada pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini, marilah kita mengingat kembali janji baptis yang pernah kita ucapkan dan berusaha hidup seturut martabat kita sebagai anak Allah yang hidup dalam terang, penuh kedamaian dan ketentraman. Maka kalau kita mengalami kesulitan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada mulut, kita ada hati, kita ada pikiran untuk selalu mau keluar dari situasi yang sulit itu. Kita senantiasa diharapkan untuk hidup dalam situasi yang baik. Maka kalau kita sakit, kita berusaha untuk sehat. Kita menderita, kita berusaha untuk selalu gembira. Dan demikian pun dalam banyak hal, kita harus selalu mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Kita memiliki Bapa yang tidak akan pernah memberi batu kepada mereka yang minta roti. Tidak akan pernah memberikan ular kepada mereka yang meminta ikan, dan kalajengking kepada mereka yang meminta telur. Maka bersukacitalah karena kebaikan Tuhan ini, dan dengan demikian kita sungguh akan menapaki hidup kita di tahun 2022 sungguh dengan sukacita, karena kita selalu merasa satu dan dekat dengan Allah yang kita sebut dengan Bapa. Dan dalam doa dan kesatuan dengan Dia, kita sungguh merasakan hal itu. Maka mari senantiasa menghidupi hidup doa, mengupayakannya dalam seluruh kehidupan kita dengan sikap rendah hati, penuh penyerahan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita telah dibaptis, maka Allah dapat kita sebut sebagai Bapa kita. Marilah membuka hati kita dengan penuh kepercayaan dan mengaturkan kepadanya kebutuhan-kebutuhan kita semua dengan menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga gereja dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani seluruh umat Allah tanpa menginjak-injak saudara-saudari kita yang lemah dan terluka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga para orang tua tidak hanya membaptiskan anak-anak mereka, tetapi juga bertanggung jawab supaya anak-anak berkembang dalam iman dengan memberi teladan hidup Kristiani yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga seluruh umat Kristiani yang sudah dibaptis berkembang terus dalam semangat pelayanan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga perhatian Allah untuk keadilan dan kekudusan menjadi perhatian kita juga, dengan melindungi orang-orang yang kecil dan lemah, serta membela keadilan dan kebenaran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga dalam semua kelompok umat dan lingkungan paroki, kita semua berhubungan akrab dalam kasih dan persahabatan, dengan berbuat baik satu sama lain dan saling memberi kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah, Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Kasih dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu lewat pembaptisan. Maka pada kesempatan ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan ilahi-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bersama keluarga, kami mendoakan Bapak Thomas Gunawan yang telah Engkau panggil 18 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu dan dengan diangkatnya menjadi anak-Mu dalam pembaptisan, dia sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan di dalam perjuangkan hidup di dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita mengakhiri masa Natal di tahun 2021 dan mengantar kita untuk memasuki tahun 2022 ini. Kita hening sejenak. Bapa, peliharalah kami dalam kasih-Mu, dan bantulah kami untuk menepati janji-janji baptis yang telah kami ucapkan atas nama kami, atau yang telah kami ucapkan sendiri pada waktu pembaptisan. Semoga Bapa berkenan menerima kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Persiapan persembahan 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka
91. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hatimu. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami akrabkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus, hambamu, diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu, Tuhan, kami wartakan. Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya Bapak Thomas Gunawan yang telah Engkau panggil 18 tahun yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
400. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Engkaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu, dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Engkaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia dan aku memberi kesaksian bahwa dia inilah putra Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Teguhkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan putra-Mu, dan perkenankanlah kami juga menikmati hidup abadi yang dijanjikannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada pengumuman kah?
Kita mendengarkan penyampaian. Tidak ada penyampaian yang tertulis berhubung karena sekretaris kita belum kembali dan juga belum ada yang ingin disampaikan secara khusus. Kepada kita semua, sekali lagi diingatkan bahwa dengan perayaan pembaptisan Tuhan, maka masa Natal berakhir, maka semua yang menyangkut Natal di tahun 2021 itu kita sudah mulai bongkar mulai hari Senin. Itu satu, dan kita akan masuk dalam masa biasa lagi. Warna liturgi seperti biasa itu warna hijau, mengingatkan perjalanan kita akan adem-adem saja di tahun 2022, mudah-mudahan seperti itu harapan tentunya. Lalu yang kedua tentu seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan memulai kegiatan-kegiatan kita mengisi tahun 2022. Para prodekon sejauh ada laporan dari wilayah dan rukun, sejauh itu memungkinkan bagi mereka yang sungguh merindukan untuk diantarkan komuni, maka boleh diantarkan komuni. Kami pastor akan mencoba untuk mengunjungi, paling tidak mudah-mudahan sudah memungkinkan itu 1 kali 1 bulan. Biasanya di hari Jumat pertama, tetapi karena hari Jumat pertama itu biasanya sore kita mengadakan misa, maka ada kemungkinan kami geser ke hari Jumat kedua. Supaya sedikit lebih terjangkau semua. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu, dulu waktu saya baru bertugas di sini, lalu biasa sampai jam 4 sore. Sehingga untuk persiapan hari Jumat pertama itu ya seringkali juga sudah kedodoran. Tapi nanti akan kita lihat, kita coba. Kami mengharapkan prodekon bisa jalan dulu karena kita dari wilayah dan rukun. Dan sudah ada beberapa yang melapor bahwa akan mengantarkan komuni sesudah perayaan, dan baik sesudah perayaan pada hari Sabtu seperti ini, karena itu masih bisa mengikuti live. Kemudian pada misa pertama jam 7 pagi, sesudah itu diantarkan komuni. Misa jam 9 dan jam 5 sore sudah tidak di live lagi untuk kita. Kita mencoba untuk meminimalisir hari itu karena rupanya cukup lumayan lah. Dalam arti kan kita sudah membukanya sehingga kita berharap bahwa mereka yang sungguh-sungguh dengan ketidakberdayaan tidak bisa ikut dalam perayaan, lalu itu yang kita coba bantu dalam pengharapan seperti itu. Lalu juga pembinaan-pembinaan dimulai terus perkawinan, kemudian penerimaan komuni pertama dan krisma juga ke depan ini akan diupayakan. Sekolah minggu sejauh itu memungkinkan bagi pengurusnya supaya itu juga pelan-pelan diupayakan. Tapi sekali lagi ini membutuhkan kepercayaan sungguh, baik dari kita orang tua kepada anak-anak maupun bagi anak-anak kita sendiri untuk tetap mengupayakan kebersamaan itu dalam situasi menjaga protokol kesehatan tentunya. Dan dengan demikian apa yang kita rencanakan mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira secara singkat seperti itu, laporan secara keseluruhan sekali lagi belum bisa disampaikan karena kita masih ada cukup banyak kesibukan-kesibukan dari pengurus-pengurus, sehingga ya kita berharap di sepanjang bulan Januari ini semua itu sudah bisa rampung akhirnya. Kepengurusan juga nanti akan diupayakan pada masuk dalam bulan Februari itu sudah mulai diupayakan. Jadi ada beberapa perencanaan ke depan sehubungan dengan itu.
Saya kira itu saja. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini semua petugas pelayan yang mengambil bagian dan kita semua. Kami ucapkan limpah terima kasih senantiasa untuk saling mengingatkan dalam banyak hal sehubungan dengan perkembangan di paroki kita ini. Lalu sehubungan dengan pembangunan gereja kita rencana listnya mudah-mudahan 6 bulan ke depan ini, kalau memungkinkan di masa pasca nanti kita mencoba hal itu, ya mudah-mudahan sudah bisa memakai kursi plastik. Kita coba, dan dengan demikian itu berarti bahwa kita siap untuk melengkapinya apa yang kurang, karena saya kira dengan menggunakan hal itu lalu kita akan semakin terpacu untuk melihat hal yang sungguh konkret. Jadi saya kira itu baik menjadi bagian kebersamaan kita terus-menerus. Sehingga pengharapan kita semakin beriman diikat oleh kasih Kristus sendiri sebagai pelindung gereja kita, Kristus Raja Andalas. Dan karena kita semakin beriman, maka kita pun semakin bersaudara satu sama lain. Dan karena kita semakin bersaudara, maka kita pun semakin berusaha untuk solider dalam menjalani hidup di tahun-tahun yang akan datang. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu 594. Syukur bagi ilah